Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bahaya salah memahami hadis yang membahas tentang memerangi orang-orang musyrik. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian orang mempunyai pemahaman yang kurang baik terhadap hadis ini. Mereka memahami hadis ini sebagai perintah dari agama untuk memerangi semua orang musyrik atau non-muslim hingga mereka mengucapkan syahadat. Efeknya, sering terjadi kekerasan atau penyerangan terhadap non-muslim dengan berdalih pada hadis ini. Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang benar dan diperintahkan oleh agama. Tidak heran jika Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebut hadis ini sebagai hadis yang mazlum atau terzalimi. Benarkah demikian? Mari kita pahami hadis ini dengan baik, sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang baik, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dan sesuai dengan latar belakang munculnya hadis ini, atau yang biasa dikenal dengan istilah asbabul wurud. Siapakah An-Nas atau manusia yang dimaksud dalam hadis ini? Redaksi hadis di atas bila kita terjemahkan secara literal akan berbunyi, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah." Siapakah yang dimaksud dengan An-Nas atau manusia pada hadis di atas? Apakah semua manusia, non-muslim, atau siapa? Untuk memahami sabda Nabi yang baik, kita harus mengacu pada pemahaman bahasa di mana Nabi menggunakan bahasa itu, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketika disebutkan kata An-Nas, maka yang dimaksud adalah sebagian manusia, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Bahkan, terkadang ada yang dikehendaki hanyalah satu orang saja, bukan semua manusia. Dalam surah Al-Hajj, ayat 27, Allah berfirman, "Wa azim fin nasi bil hajj," dan berserulah kepada An-Nas, manusia, untuk mengerjakan haji. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Siapakah yang dimaksud dengan An-Nas pada ayat ini? Yang dimaksud adalah orang-orang muslim saja. Non-muslim tidak masuk dalam kata An-Nas ini. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin." Al-Baqarah Quran surah Ali Imran ayat 46. Yang artinya, dan dia berbicara dengan An-Nas, manusia, dalam buayan
dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Siapa yang dimaksud dengan An-Nas pada ayat ini? Yang dimaksud adalah orang-orang yang berbicara kepada Maryam tentang anaknya, Nabi Isa alaihissalam. Hanya sebagian orang, bukan semua manusia. Allah juga berfirman, Yusufu ayyuhas syiddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun was-sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yang artinya, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Wahai Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada An-Nas, orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Quran Surah Yusuf ayat 46. Siapakah yang dimaksud dengan An-Nas pada ayat ini? Yang dimaksud adalah Raja Mesir dan para pengikutnya yang mengutus pelayan untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman juga, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Quran Surah Al-Imran ayat 173. Yang artinya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya An-Nas, manusia, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Siapakah An-Nas pada ayat ini? An-Nas pada ayat ini menurut Mujahid, Muqatil, Ikrimah, dan Al-Kalbi adalah Nu'aim bin Mas'ud, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah juga berfirman, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Quran Surah An-Nisa ayat 54. An-Nas, manusia yang dimaksud pada ayat di atas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, penggunaan kata An-Nas pada beberapa ayat di atas, meskipun redaksinya umum, namun yang dikehendaki adalah orang-orang tertentu, bukan semua manusia. Demikian juga pada hadis di atas, yang dimaksud dengan An-Nas yang harus diperangi adalah kelompok manusia tertentu, bukan semua manusia. Lalu, siapakah An-Nas yang layak diperangi pada hadis di atas? Para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri kata An-Nas yang terdapat pada hadis di atas. Pertama, An-Nas yang dimaksud pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik. Karena dalam riwayat yang lain, ada hadis yang berbunyi, Aku diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik. Kedua, yang dimaksud dengan An-Nas pada hadis di atas adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Kelompok ini tidak sepakat jika An-Nas pada hadis di atas yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Kelompok kedua ini diantaranya adalah Ibnu Arabi Al-Maliki. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang berbunyi Faqtulul musyrikin, yang artinya perangilah orang-orang musyrik, harus dipahami bahwa yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam, bukan semua orang musyrik. Hal ini karena beberapa hadis telah menjelaskan bahwa perempuan, anak kecil, pendeta, dan orang-orang yang lemah tidak boleh untuk diperangi. Dengan demikian, lafaz An-Nas, manusia yang boleh diperangi pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. Pendapat kedua ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat manusia yang boleh diperangi hanyalah orang-orang musyrik yang menghunuskan pedang mereka untuk menyerang umat Islam, bukan orang-orang musyrik yang berdamai dengan orang Islam. Ibnu Taimiyah menguatkan pendapatnya ini dengan firman Allah yang artinya
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu bunyi ayatnya. Mereka ini adalah orang-orang musyrik yang menyiapkan dirinya untuk berperang. Adapun orang-orang musyrik yang tidak memerangi umat Islam seperti para pendeta, orang-orang yang sudah tua renta, perempuan dan anak-anak, mereka semua tidak boleh diperangi. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Amir As-San'ani, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdullah bin Zaid, ulama dari Qatar, dan juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan an-nas atau manusia yang boleh diperangi pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik yang mengangkat senjata memerangi umat Islam. Pemahaman seperti ini sesuai dengan manhaj yang mengkompromikan semua dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, sehingga tidak terjadi pertentangan di antara dalil-dalil itu, juga tidak menggugurkan sebagian dalil-dalil itu. Di sisi lain, redaksi hadis sejenis dengan berbagai macam jalur riwayatnya tidak ada yang menggunakan redaksi umirtu an aqtula. Semua hadis yang sejenis dengan hadis di atas menggunakan redaksi umirtu an uqatila. Dua redaksi an aqtula dan an uqatila mempunyai perbedaan makna yang signifikan. Redaksi an uqatila menunjukkan bahwa perbuatan penyerangan itu dilakukan oleh dua pihak. Ini berbeda dengan an aqtula yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Ini artinya perintah memerangi orang-orang musyrik pada hadis di atas adalah ketika orang-orang musyrik itu terlebih dahulu memerangi umat Islam. Memahami hadis di atas sebagai perintah untuk memerangi non-muslim merupakan pemahaman yang tidak benar dan akan bertentangan dengan sekian ayat Al-Quran yang memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih agama sesuai yang diyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ila akhiril ayat. Yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dan barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi semuanya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran surah Yunus ayat 99. Dan di dalam ayat yang lain berbunyi fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Dan berilah peringatan karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Ayat-ayat ini menjadi bukti yang nyata bahwa dalam urusan memilih keyakinan, Islam sama sekali tidak pernah memaksa seorang pun untuk memeluk Islam. Islam hanya menghargai kebebasan memeluk agama sesuai dengan yang diyakini oleh pemeluk agama itu. Fakta-fakta sejarah menunjukkan Nabi tidak pernah memerangi atau membunuh orang-orang musyrik hanya karena kemusyrikannya. Sejarah mencatat Rasulullah SAW tidak pernah membunuh seorang musyrik pun hanya karena ia seorang musyrik.
Dalam Sahih Bukhari dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah mengirim pasukan menuju Najd. Lalu mereka menangkap seorang dari Bani Hanifah, Sumamah bin Utsal, pemimpin penduduk Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Lalu Rasulullah menemuinya dan bersabda kepadanya, "Apa yang kamu miliki, hai Sumamah?" Ia menjawab, "Wahai Muhammad, aku memiliki apa yang lebih baik. Jika engkau membunuhnya, maka engkau telah membunuh yang memiliki darah. Dan jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Namun jika engkau menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya engkau akan diberi apa saja yang engkau inginkan." Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Hingga keesokan harinya beliau berkata, "Apa yang engkau miliki, wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang aku katakan. Jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau." Lalu Rasulullah meninggalkannya. Hingga keesokan harinya beliau bertanya lagi, "Apa yang engkau miliki, wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang aku katakan. Jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh yang memiliki darah. Dan jika engkau menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau." Rasulullah kemudian bersabda kepada sahabatnya, "Bawalah Sumamah." Lalu mereka pun membawanya ke sebatang pohon kurma di samping masjid. Ia pun mandi dan masuk masjid kembali. Kemudian berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai daripada yang lain. Dan demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain. Demi Allah, dahulu tidak ada wilayah yang paling aku benci selain tempatmu. Namun sekarang ia menjadi wilayah yang paling aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku hendak melaksanakan umrah. Bagaimana pendapatmu?" Maka Rasulullah memberinya kabar gembira dan memerintahkan untuk melakukan umrah. Ketika ia sampai di Mekah, seseorang berkata kepadanya, "Apakah engkau telah murtad?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad. Dan demi Allah, tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah. Seandainya Rasulullah diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, niscaya Rasulullah sudah membunuh Sumamah saat ia pertama kali tertangkap." Saat perang Badar selesai dan dimenangkan oleh umat Islam, pihak Muslim mendapatkan banyak tawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagian tawanan-tawanan itu adalah para tokoh-tokoh utama Quraisy seperti Suhail bin Amr. Terhadap tawanan-tawanan itu, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya agar memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah juga meminta tebusan kepada keluarga tawanan tersebut jika ingin bebas. Jika tawanan itu tidak ada yang menjamin, maka tebusan agar dapat bebas adalah dapat mengajarkan baca tulis kepada umat Islam. Jika Nabi diperintahkan untuk membunuh orang musyrik secara umum, maka tentunya Nabi tidak akan memperlakukan tawanan-tawanan musyrik dengan sebaik itu. Bahkan tidak mungkin Nabi meminta tebusan untuk tawanan itu dengan mengajarkan baca tulis. Masih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah memerangi atau membunuh orang-orang musyrik hanya karena kemusyrikannya. Praktik adanya muamalah atau transaksi jual beli di zaman Nabi antara umat Islam dengan orang-orang musyrik juga menunjukkan bahwa Nabi dan umat Islam pada waktu itu tidak memerangi mereka. Dalam tinjauan Ashabul Wurudil Hadis, para ulama menegaskan bahwa hadis di atas muncul berkaitan dengan orang-orang musyrik Arab yang saat itu memerangi dakwah Nabi.
Mereka memusuhi dakwah Nabi sejak pertama kali beliau berdakwah mengajak orang-orang untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Orang-orang musyrik Arab ini juga menyiksa kaum muslimin yang lemah selama 13 tahun lamanya dan memerangi Nabi selama 9 tahun saat beliau berada di Madinah. Mereka juga melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama orang-orang muslim. Jadi, ketika Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan kecuali Allah dan bahwa sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Sasaran dari sabda Nabi itu ditujukan untuk orang-orang musyrik Arab yang memerangi umat Islam, bukan orang-orang musyrik secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.